Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Pripun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat nggih sedaya nggih. Bapak Ibu, yang pertama tentunya kita harus selalu memanjatkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala karena kita tetap diberi kekuatan, kemauan, kemampuan untuk terus melaksanakan amanat yang kita emban, yaitu terutama tugas administrasi kita melalui BMN. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita melaksanakan diskusi berkenaan tugas pengelolaan kinerja di BM tahap 2. Namun sebelum diskusi, mari kita mengingat kembali, kita buat kesepakatan misi, sehingga nanti ketika alur kita lalui tidak ada kesalahpahaman antara kita. Bapak Ibu sudah mengerjakan di tahap 1, sudah sangat jelas, sudah sangat bagus, kita benar-benar melaksanakan, baik apapun tahapannya kita lalui bersama. Nah, di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali saja bahwa di tahap 2 pun kita akan melalui alur-alur yang akan kita laksanakan. Di sini mulai tahap 2 dimulai dari bulan Juli sampai Desember. Di Juli kita akan melaksanakan perencanaan dan persetujuan rencana. Kemudian di bulan berikutnya Agustus sampai Desember ada beberapa poin yang akan kita lalui Bapak Ibu, yaitu persiapan praktek kinerja, kemudian pelaksanaan praktek kinerja observasi, pelaksanaan praktek kinerja tindak lanjut, dan yang terakhir tentunya penilaian dan penetapan predikat kinerja alur, dari Juli sampai Desember. Sami-sami kita pahami, Bapak Ibu, Nah, terus untuk bulan Juli nanti apa yang kita akan laksanakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Perencanaan, Mas Yan, dan persetujuan perencanaan. Nanti kita akan diskusi bersama berkenaan dengan hal itu. Baru selesai, sudah sama-sama kita klik setuju, harinya baru kita akan masuk pada persiapan praktek kinerja dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, perlu kita mengingat kembali review, karena tahap 1 sudah kita lalui juga. Di dalam perencanaan nanti kita akan memilih, ya, di sini panjenengan memilih satu dari indikator kerja di rapot pendidikan. Nah, jadi kita nanti harus mengidentifikasi rapot pendidikan kita. Di situ ada merah, hijau, kuning, yang mana yang harus kita benahi sesuai dengan saran dari aplikasi yang ada atau sistem yang ada. Kemudian di tahap berikutnya setelah perencanaan di pelaksanaan, nanti kita akan diskusi. Jadi tidak boleh kita mengerjakan sendiri-sendiri, panjenengan mengerjakan sendiri karena sudah misalnya bisa atau saya pun begitu, kita tetap harus ada diskusi persiapan. Jadi kita akan laksanakan diskusi, kemudian observasi praktek, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kemudian refleksi tindak lanjut. Ini ada di bulan setelah Juli, Bapak Ibu, Nah, nanti di akhir, di Desember, nanti tentunya ada penilaian. Nah, di sini penjenengan akan mendapatkan rating praktek kinerja dari saya selaku kepala sekolah yang dilanjutkan pada upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktek. Kalau ini saya ambil yang di praktek kinerja Mawon. Kalau di perilaku kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, dokumen abilitas, penjenengan bisa membuka di BMN sendiri, bisa mau sendiri untuk mengingat, untuk mereview tidak harus kita bahas ulang. Karena pada intinya kita nanti akan diskusi. Ini hanya sebagai awal untuk mengingat kembali bersama. Bapak Ibu, mengenal tahap penilaian. Nah, ini poin kunci tahap penilaian. Dalam tahap penilaian nanti itu proses untuk memberikan pengakuan dan evaluasi atas kinerja guru yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi di sini nanti penilaian pada intinya yaitu apa sih yang meningkat dari kualitas pembelajaran yang kita lakukan di lembaga kita. Pada setiap periode, baik periode 1 maupun 2 melalui PMM, penjenengan akan mendapatkan predikat kinerja pegawai dari kepala sekolah. Dalam hal ini dari saya nanti akan mendapat predikat kinerja pegawai. Poin berikutnya pada poin tahap penilaian, predikat kinerja guru ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan apa? Jadi saya tidak boleh main-main Bapak Ibu, bagian pun khawatir, saya tetap harus ada berdasarkan rating praktek kinerja dan rating perilaku kinerja, serta ekspektasi lain yang disampaikan melalui dialog kinerja dan tercantum pada kesepakatan atau SKP. Kami pun memberi nilai panjenengan itu bukan semata-mata karena senang atau apa, tetap berdasarkan yang panjenengan atau kita diskusikan, kita lakukan, kita lalui di tahapan-tahapan di BMN. Nika
prinsip-prinsip penilaian, dialogis, terbuka, komunikatif, ya pada intinya budaya komunikasi terbuka berkelanjutan. Nanti seperti di tahap 1 kita akan saling berdiskusi, saling melengkapi, barangkali ada yang kurang, ada yang perlu ditambah, barangkali masukan saya juga kurang pas, panjenengan bisa mengkomplain, kita akan satukan dalam suatu komitmen yang untuk peningkatan pembelajaran kualitas terutama. Berikutnya, prinsip yang kedua adalah konstruktif membangun. Tidaklah mungkin kepala sekolah, misalnya saya di sini menilai justru akan menghancurkan panjenengan atau memperjelek kualitas praktek pembelajaran di lembaga kita. Karena kami punya pedoman juga seperti ini, Bapak Ibu, penilaian bukanlah kesempatan untuk membesar-besarkan keberhasilan atau menghukum ketidakberhasilan, melainkan sebuah kesempatan untuk guru dalam mengembangkan kinerjanya secara berkelanjutan. Jadi di sini panjenengan punya kesempatan untuk mengembangkan mana yang kurang, mana yang perlu ditambahi, dan mana harus tetap dilaksanakan. Kita saling memperbaiki bersama-sama. Oke, ekspektasi pada tahap penilaian. Mengapa sih perlu dinilai? Supaya kita nanti dalam mengerjakan juga ikhlas, Bapak Ibu punya pedoman istilahnya apa sih harus dinilai kita ini? Monggo saged diwaos priyambek. Kemudian apa yang dinilai? Ada poin-poin di sini, praktek kinerja, perilaku kinerja, pertimbangan bagi atasan sesuai ekspektasi, siapa yang menilai. Oke, sampun ini di awal ketika kita akan mengerjakan tahap 1, sampun kita bahas bersama. Otomatis kalau guru yang menilai kepala sekolah yang menilai pengawas. Ngaten nggih. Perwujudan sikap sesuai prinsip penilaian. Diharapkan nanti guru proaktif. Kemudian selain proaktif, panjenengan juga terbuka, kooperatif. Apa proaktif? Guru berani bicara tanpa rasa takut akan sanksi, memandang komunikasi sebagai sarana untuk perbaikan bersama dan bukan sebagai ancaman. Jadi ketika nanti diskusi seperti di tahap 1, kita ngomong-ngomongan mana yang perlu dibenahi, itu panjenengan jangan anggap itu suatu hal yang meremehkan panjenengan atau apa. Saya pun juga nggak sempurna, barangkali panjenengan punya pandangan, Bu, sebenarnya begini. Nanti kita akan benahi bersama. Terbuka, guru siap menerima masukan dan kritik dari kepala sekolah. Guru mampu mendengar dengan baik dan tidak definitif ketika menerima umpan balik ini, Bapak Ibu. Karena memang tugas kami harus seperti itu, beri masukan panjenengan yang kirang pas. Insya Allah kalau sudah pas, kami juga apresiasi, tidak sembrono. Yang ketiga, kooperatif. Guru bertanya, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi setiap keputusan penilaian yang diberikan kepala sekolah. Boleh panjenengan tanglet, boleh. Seperti yang pernah kita lakukan di tahap 1. Ini hanya sebagai review, ya. Sikap saya harus positif, jelas, inspiratif, berhargai, dan sportif. Poin kunci prinsip penilaian pada intinya berdialog secara intens. Jadi kita berdialog secara intens dalam mengevaluasi kinerja berdasarkan ekspektasi yang telah disepakati. Rencana perbaikan dan upaya peningkatan menjadi fokus yang didiskusikan antara guru dan kepala sekolah. Jadi rencana perbaikan dan peningkatan, itu fokusnya yang kita bicarakan. Penilaian perlu disertai dengan penjelasan yang komprehensif terkait alasan dan rasionalis di balik keputusan yang diambil. Ketika ada penilaian, maka ada alasan. Kenapa saya begini? Karena begini, dan seterusnya. Dengan dasar fakta-fakta atau data-data kalau diperlukan. Tahapan penilaian, Bapak Ibu, ini sampai nanti ke penetapan, kita lalui sudah di tahap 1, ada rekam penilaian kerja, pengiriman data ke dinas, penetapan predikat kinerja organisasi, penetapan predikat kinerja guru sampai akhir, awal sampai akhir di penilaian. Siklus, saya kira panjenengan sampun masih ingat, Mengerjakan ketuntasan untuk pertimbangan kompetensi. Oke. Bapak Ibu, Pangapunten, sebenarnya hari ini kan poin utama kita diskusi, Bapak Ibu, Namun saya awali untuk review itu apa sih, untuk menyamakan misi kita, visi kita dalam mengerjakan PMN. Supaya tidak gini, Bu, ini kok ngeritik Bu, ini kok menggurui, tidak. Saya tidak ada seperti itu. Pada intinya ketika mengerjakan dalam PMN itu memang harus diskusi yang terbaik untuk peningkatan kualitas pembelajaran itu bagaimana. Lah, untuk mengawali sebelum panjenengan langsung kita juga supaya tidak sampai menunda-nunda Bapak Ibu, wong bulannya sudah bulan harus mengerjakan, makanya panjenengan sudah bawa laptop semua
Nah, untuk mengawali kita tentunya sebelum menentukan indikator kita harus membuka rapot pendidikan. Kita harus buka rapot pendidikan, kita harus telaah rapot pendidikan di lembaga kita, kira-kira mana yang harus kita benahi. Seperti kita ketahui bersama, nah, kita sudah buka, Bapak Ibu, di tahap 1 sudah, kemudian di tahap ini kita buka, ternyata nilai untuk literasi kita sudah baik, kemampuan numeran juga baik, di karakter, nah itu baik, walaupun mengalami turun, ini untuk kondisi keamanan sekolah baik, kondisi baik. Kemudian di sini Bapak Ibu ternyata kelemahan kita masih ada di kualitas pembelajaran. Jadi sebelum masuk ke PMM, awal kita harus mengetahui identifikasi rapot pendidikan. Ini kita identifikasi langsung bersama, kita ketahui, ternyata apa Bapak Ibu yang harus kita benahi, di mana letak? Di kualitas pembelajaran. Bila nanti ketika pengen buka, monggo persiapkan akun masing-masing ID belajarnya, kita buka di situ, karena di situ nanti harus menentukan indikator yang harus dibenahi, dikembangkan, perilaku yang akan penjenengan kembangkan demi kualitas pembelajaran berdasarkan rapot pendidikan yang masih nilainya kurang. Dalam hal ini di lembaga kita berarti kualitas pembelajaran. Monggo sak menika langsung mawon dibuka laptopnya masing-masing, akun ID belajar panjenengan, kita buka PMM, nanti kita akan memilih salah satu indikator di situ berdasarkan identifikasi benahi pada rapot pendidikan. Sampun? Sampun Sampun dipilih di situ Bapak Ibu. Ya, sebelum nanti kita ke tahapan berikutnya karena di situ butuh koordinasi tentang waktu, mungkin untuk si pertama ini kita jeda dulu, setidaknya kita sudah menyamakan visi misi kita dalam pengerjaan PMM di pengelolaan kinerja. Cukup itu Bapak Ibu, terima kasih sampun meluangkan waktu, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk kita, karena ini memang tugas kita bersama, mendapat hikmah, kebaikan untuk siswa-siswi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Bagas, ya. Tadi kita sudah bersama-sama mereview tahapan-tahapan dalam mengerjakan pengelolaan kinerja. Nah, di situ salah satunya kita akan mendiskusikan tentang perkenaan target perilaku nopo nanti yang relevan sesuai dengan rapot pendidikan, Pak. Kalau kita lihat di rapot pendidikan tadi, kita analisa bersama tadi itu yang poin akan dibenahi yaitu di mana, Pak? Di poin tentang kualitas pembelajaran, nanti metode pembelajaran sama manajemen kelas yang perlu ditingkatkan. Oh ya, berarti Pak Bagas nanti akan fokus pada peningkatan metode dan manajemen kelas. Oke, berarti silakan Pak Bagas dipilih sampun dipilih Pak Bagas Iya. Mungkin sampai akhir kalau sudah dipilih di situ, kemudian tentu tahapan berikutnya kita penjenengan boleh melanjutkan pada RH-nya ya Pak ya. RH dipilih, ada minimal berapa poin Pak? Kemarin itu seperti di tahap 1 itu? Di RH 32 poin ya. Kira-kira kalau Pak Bagas nanti bidikan di tahap 2, berani berapa poin? Kalau untuk RH sekarang, saya berani di maksimal di 128. Insya Allah di tahap ini sertifikat guru penggerak saya keluar. Oh ya, alhamdulillah. Berarti Samang nanti bisa mencapai itu karena memang ada penunjangnya dari sertifikat guru penggerak. Oke, nah kita akan coba menyusun ya Pak, jadwalnya ya Pak, rencana jadwalipun Kira-kira nanti jadwal observasinya Pak Bagas mintanya itu di bulan apa, kemudian tanggal berapa? Ini rencana saya kemarin di tanggal 22 Agustus, Bu. Kebetulan ada pembelajaran untuk sesuai RPP yang saya upload. Oh ya, kira-kira di saat itu sudah siap Nanti modul ajarnya juga disiapkan, disesuaikan dengan target perilaku yang akan dikembangkan. Harapannya nanti setelah kita melaksanakan praktek itu ada perubahan, terutama peningkatan capaian pembelajaran anak-anak, hasil capaian pembelajaran anak-anak bisa mungkin mencapai target dari KKTP yang telah
tentukan gitu ya Pak Bagas nggih. Berarti nanti ketemu lagi Pak Bagas bisa nanti kita sharing sebelum melaksanakan observasi modul ajarnya ya. Nanti kita akan ketemu coba modul ajarnya bagaimana, bahan ajar yang digunakan, materinya, terus langkah-langkah kegiatannya, juga asesmennya. Oke, terima kasih Pak Bagas nggih. Nanti ketemu lagi lain hari. Oke. Bu, ini modul ajar saya, mohon bisa jenenganku, mungkin ada yang kurang pas. Oke, Bu Dartin. Bu Dartin, memang kemarin kita sudah sepakatan membuat jadwal observasi nggih. Terima kasih Bu Dartin meminta saya untuk kita diskusi bersama berkenaan modul ajar yang akan dipraktekkan ngaten nggih. Yang pasti dalam modul ajar harus dimasukkan target perilaku yang akan ditingkatkan nggih. Bu Dartin panpunten, ini mata pelajaran apa nanti yang akan dipraktekkan? IPAS, IPAS nggih, kemudian materinya kerangka alat gerak manusia. rangka, sendi dan otot nggih, alat gerak gerak manusia. manusia. Oke. CP-nya berarti pada fase C. C. Oke. Berarti sampun menentukan TP ini pun tujuan pelajaran sampun. Sudah, Bu. Oh, ya. Tujuan pelajaran sudah, kemudian alur-alurnya sudah nggih, alur tujuan pelajaran sehingga bisa memilah mana dulu yang akan dilaksanakan. Bu Dartin, panpunten, apakah Bu Dartin nanti melaksanakan diagnosis awal, asesmen awal ketika? Iya. Oh iya. Rencananya seperti itu, Bu. Oke, bagus itu. Nanti diagnosis awalnya, asesmen awalnya itu kognitif maupun non kognitif yang digunakan? Kognitif, Bu. Itu kognitif ya. Yang ada hubungannya dengan materi. Oh, okay. Untuk yang hubungannya dengan materi, panjenengan menggunakan asesmen kognitif. Memang sebelum memulai, nggih. Tapi harapan saya, Bu Dartin mungkin nanti juga di non kognitif diberi dulu asesmen. Karena nanti ketika menentukan, ya baik metode maupun apapun, biar sesuai dengan kebutuhan siswa, nggih, kebutuhan siswa. Oke. Di situ kemudian langkah-langkahnya, saya lihat, nggih, ngapunten, nggih, Bu Dartin. Awal, kemudian inti, penutup juga sudah, kemudian di asesmen, di penilaian yang digunakan Bu Dartin di sini penilaian apa saja? Secara lisan, apa secara tertulis? Tulis, Bu, sama praktek. Oh gitu ya. Jadi kalau ketika praktek menjenengan menggunakan lembar observasi nggih. Ada lembar observasinya ini nggih. Memang oh ya. Ya. Metode yang digunakan Bu Dartin nanti menggunakan metode apa di sini nggih? Panjenengan nanti atau menggunakan media apa yang panjenengan gunakan? Saya menggunakan media gambar, terus juga ini apa, visual. Oh nggih, secara visual, audio visual. Oh iya. Karena saya menggunakan LCD. Oh iya. Bagus Bu Dartin, nanti disesuaikan dengan hasil asesmen awalipun nggih. Barangkali nanti bisa tepat media yang digunakan. Gitu. Jadi di sini juga Bu Dartin sudah bagus melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi nggih. Jadi nanti disesuaikan dengan kemampuan siswa awal di mana, sehingga tidak langsung disamakan semua materi, tidak. Kemudian melalui asesmen tadi kan bisa dinilai nih anak yang memang harus mendapat langsung pada materi ini yang harus dipanggil dulu tahapan-tahapan sesuai hasil diagnosis awal. Itu ya Bu Dartin. Terima kasih Bu Dartin. Mungkin kita akan ketemu di action ya, di praktek nanti. NGO tinggal 27 ya. Yes, bismillah. Mudah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil yang maksimal, perilaku kerja, target perilaku yang kita harapkan juga bisa meningkat. Oke? Terima kasih, Bu. Sami-sami. Monggo. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, semangat. Lancar sekali. Anak-anak, materi hari ini yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang alat gerak, ya, tentang alat gerak.
Coba sebelum kita ke materi, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi tentang sendi yang sudah Ibu ajarkan kemarin ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Sendi engsel, sendi pelana, sendi pelukan, sendi peluru, sendi engsel, sendi bulu, macam-macam sendi. Bagus sekali. Anak-anak, kenapa sih kita hari ini kok belajar tentang alat gerak? Supaya kita tahu ya. Kita tahu kok kita ini bisa bergerak itu kenapa sih? Ya. Kok kita bisa bergerak, kok enggak diem aja? Ya. Nah, kita bisa bergerak, bisa pindah tempat, bisa melakukan aktivitas. Apa saja alat gerak kita? Yang pertama. Apa tadi? Apa? Otot. Terus apa lagi? Tulang. Terus apa lagi? Sendi. Ya kan? Nah, otot, ya alat gerak kita itu ada 2. Apa saja tadi? Alat gerak pasif dan aktif. Pasif dan aktif ya. Yang merupakan alat gerak pasif yaitu tulang, ya kan? Yang merupakan alat gerak aktif itu adalah otot. Gitu ya. Nah, tulang sendiri itu dibagi menjadi 3 rangkanya. Ada tulang tengkorak, ada tulang anggota gerak ya, yang dinamakan anggota gerak itu tangan dan kaki. Kita kan punya. Nah, ini sama Bu Datin masih diacak-acak. Nanti tugas kalian merangkai ya, merangkai gambar ini menjadi sebuah kerangka yang utuh. Gitu ya, menjadi sebuah kerangka yang utuh. Nah, caranya gimana? Apakah kalian sudah membawa alat yang sudah saya pesan kemarin? Sabun sudah. Berarti nanti tugasnya kalian potong satu-satu ya. Setelah itu kalian rangkai lagi ke dalam kertas ini. Setelah kalian rangkai, kalian tempelkan. Setelah kalian potong ya, ini setelah kalian potong kalian tempelkan atau kalian tempelkan dulu. Setelah itu dipotong sesuai bentuknya ya. Setelah itu kalian rangkai. Seperti itu ya. Ada pertanyaan anak-anak? Jelas? Anak-anak, kalau sudah selesai diskusikan, saya butuh 1 anak untuk mewakili kalian semua untuk presentasi di depan ya. Oke? Ya, saya akan memilih Rafa untuk mewakili teman-temannya untuk presentasi di depan. Silahkan, Rafa. Minta tolong dibantu Bu Guru membagikan ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akhiri ya. Nah, sebelum kita nanti keluar kelas, ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada kalian ya. Apa yang menarik dari kegiatan kalian membuat
apa tadi replika dari kerangka gerak tadi. Kira-kira hal apa yang menarik buat kalian? Yang menarik apa? Pas kita buat tadi itu loh model-model tadi. Kalian suka nggak nempel-nempel, gunting-gunting? Suka nggak? Suka. Berarti kalian senang ya kalau disuruh atau diminta bu guru untuk membuat media-media selanjutnya? Senang? Suka? Suka. Berarti intinya kalian tadi mengerjakannya dengan senang, gembira ya. Tetap semangat. Besok kita akan bertemu lagi dengan materi yang beda lagi. Itu ya anak-anak ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, mau minta waktunya sebentar. Nggih, Karena saya mau menindaklanjuti ini jenengan tentang refleksi tindak lanjut. Saya mohon bimbingannya Bu, bagaimana berselanjutnya saya ini Bu. Oke, Bunu, ngaten. Sakmenika berarti Bunu sampun di tahap mengisi formulir refleksi tindak lanjut nggih. Nah, di sini setelah Bunu melaksanakan praktek pembelajaran yang saya observasi kemarin itu, mungkin Bunu punya inspirasi baru ya, yang mungkin pada Bunu lakukan untuk upaya tindak lanjut. Kira-kira apa saja inspirasi baru pun? Saya akan mencoba melakukan metode yang belum pernah saya lakukan Bu, yaitu dengan cara menggunakan media yang menarik bagi siswa, seperti menyiapkan gambar-gambar, audiovisual sesuai dengan materi yang diberikan, sehingga di situ mungkin siswa nanti lebih mudah untuk mengerti pembelajaran yang diberikan. Oh ya ya. Kemudian dari inspirasi baru yang Bu Nunu rancang, baik dari media atau mungkin metode tadi nggih, itu kira-kira apa ya perubahan yang akan didapatkan dari pembelajaran ke siswa? Dengan cara yang seperti yang saya lakukan tadi, maka siswa akan lebih bersemangat untuk belajar, juga lebih cepat memahami materi yang saya berikan Bu. Gitu nggih. Ya. Lebih aktif juga nggih karena lebih media. kreatif, lebih berani, percaya diri iya, untuk iya. bertanya tentang iya. materi yang diberikan tadi. Oh iya, iya. Berarti secara perlahan sudah ada hasil peningkatan kualitas pembelajaran pun nggih Bu Nunu. Kemudian Bu Nunu pasti dalam praktek kemarin Bu Nunu menemui tantangan nggih, pasti ketika pertama menemui tantangan yang dihadapi Bu Nunu. Kira-kira tantangan yang panjenengan hadapi kesulitan apa waktu kemarin itu di praktek Ibu? Yang saya hadapi waktu itu kesulitan dalam praktek itu adalah kurangnya waktu yang utama Bu dalam pembelajaran serta sumber daya alam, karena guru tidak memiliki banyak waktu untuk dapat mempelajari berbagai metode baru. Itu yang utama. Terus yang kedua, perlawanan terhadap perubahan, di mana kita sudah nyaman dengan metode yang lama, terus akhirnya ada metode yang baru. Mungkin dari siswanya nggih seperti ada kurang menerima gitu siswanya pun nggih. Oh, ya, karena nggih. sudah ada di zona aman tadi Bu. Terus yang ketiganya kurangnya keahlian, di mana saya khususnya tidak memiliki keahlian menggunakan teknologi. Oh iya iya, ya Bu Nunu. Sebenarnya Bu Nunu kan sudah bisa kan untuk IT, untuk pengoperasian laptop juga sudah bisa. Mungkin dalam hal ini penggunaan membentuk media melalui PowerPoint atau Canva itu mungkin yang perlu dipelajari nggih, Ibu Nunu. Tapi pada intinya tantangan panjenengan bisa terselesaikan karena panjenengan sudah menyadari dari diri sendiri. Suatu tantangan kalau kita sadari bahwa kita mau berubah, mau mengembangkan, insya Allah akan terselesaikan. Jadi tidak mengambing hidapan yang lain siswanya, karena siswa itu berproses, tidak mungkin siswa itu yang salah. Insya Allah kita dulu berusaha mencari refleksi pada diri kita sendiri, gitu ya Bu Nunu ya. Kemudian bagaimana rencana panjenengan mengatasi tantangan tersebut? Rencana panjenengan dengan adanya tantangan yang panjenengan hadapi itu, rencananya panjenengan mau melakukan apa? Rencananya saya seperti akan menggunakan berbagai metode pengajaran sesuai dengan materi yang ada. Terus akan menyesuaikan kurikulum yang berlaku supaya sesuai dengan kebutuhan siswa.
Nggih. Habis itu memotivasi siswa dengan cara memberi pujian atau hadiah supaya siswa lebih termotivasi dalam belajar. Nggih. Begini ya, Bu Nunuk. Punten, rencana mengatasi tantangan. Dari tantangan-tantangan itu, Bu Nunuk kesulitan pada kalau tadi mengenal metode ya, berbagai metode yang belum dikuasai, kemudian penggunaan media terutama IT yang juga belum dikuasai. Saran saya mungkin satu, panjenengan mengikuti pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan, bisa melalui PMM itu, nanti kemudian bisa sharing dengan teman sejawat, dengan Pak Dimas yang ahli IT, minta diajari membuat Canva, PowerPoint, ketika anak-anak memang membutuhkan di audiovisual, di visual. Karena bagaimanapun ketika kita memberi media ataupun metode harus disesuaikan dengan diagnosis awal yang kita laksanakan. Jadi penilaian awal yang kita laksanakan baik kognitif maupun non kognitif itu akan menentukan apa yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Itu Ibu Nun nggih. Saya tambah itu saja untuk di dalam upaya ini pun nggih. Terus panjenengan butuh untuk melaksanakan pengembangan diri berkenaan dengan yang kurang tadi baik metode maupun penggunaan IT. Kemudian mungkin panjenengan bisa sharing, meminta teman sejawat untuk mengajari, okay? Kalau untuk yang kesiswanya, insya Allah jenengan sampun sangat berpengalaman karena sudah bertahun-tahun mengajar, okay? Itu nanti. Mungkin ada lagi belum yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Kira-kira kalau di PMM tetap akan mengikuti, okay? Pelatihan, okay? Nanti disesuaikan yang diambil, topik yang diambil, panjenengan sesuaikan, tinggal itu saja. Oke, panjenengan sudah mengerti, tantangan sudah dihadapi sudah, kemudian upayanya untuk mengatasi tantangan juga sudah bagus. Mungkin nanti bisa ditata, mungkin hanya tinggal redaksi-redaksinya. Berarti di tahapan refleksi awal panjenengan sudah. Kan nggih? Makasih banyak Bu atas bimbingannya untuk saya hari ini. Terima kasih. Sami dulu semangat nggih. Matur nuwun pun, monggo nek badhe anu